Kasus korupsi gula impor PT PPI, sebuah cerita lama yang kembali mencuat ke permukaan. Sebuah pengingat pahit akan praktik-praktik kotor yang menggerogoti fondasi ekonomi bangsa. Kasus ini bukan sekadar angka-angka kerugian negara, melainkan juga cerminan dari ketidakadilan yang dirasakan masyarakat luas. Kembali menguak luka lama, sebuah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Luka yang terus menganga karena impunitas dan lemahnya penegakan hukum. Kasus ini menjadi simbol dari lingkaran setan korupsi yang tak kunjung usai, sebuah lingkaran yang menjerat dan merugikan seluruh elemen bangsa. Dalam tata kelola pangan Indonesia, sebuah sistem yang seharusnya menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh rakyat. Namun kenyataannya, sistem ini justru menjadi lahan subur bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Tata kelola pangan yang buruk menciptakan celah bagi para oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi, mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Gula, komoditas vital, kebutuhan pokok yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dari minuman manis hingga makanan lezat, gula hadir dalam berbagai aspek kehidupan kita. Justru jadi ladang korupsi, sebuah ironi yang menyakitkan. Komoditas yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan, justru menjadi sumber penderitaan bagi banyak orang. Praktik korupsi dalam tata niaga gula telah menyebabkan harga gula melambung tinggi, membebani masyarakat kecil, dan merugikan petani tebu. Menyeret petinggi BUMN ke meja hijau. Para pejabat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kepentingan negara, justru terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Mereka didakwa melakukan berbagai tindakan melawan hukum, seperti suap, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Mereka didakwa memanipulasi distribusi gula impor, sebuah skenario yang dirancang untuk mengendalikan pasar dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Manipulasi ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pengaturan kuota impor hingga penentuan harga jual. Demi keuntungan pribadi, memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, tanpa peduli dampak buruk yang ditimbulkan bagi masyarakat luas. Keuntungan haram ini digunakan untuk membeli aset mewah, berfoya-foya, dan melanggengkan kekuasaan. Mengorbankan kepentingan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Rakyat kecil harus membayar mahal untuk mendapatkan gula, sementara petani tebu kesulitan menjual hasil panennya. Korupsi ini telah merusak tatanan ekonomi dan sosial, menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan yang semakin lebar. Skema kartel terselubung kebijakan resmi, sebuah praktik yang sangat berbahaya karena memanfaatkan kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tindakan korupsi. Kebijakan yang seharusnya melindungi kepentingan publik justru digunakan sebagai alat untuk memuluskan praktik korupsi dan kolusi. Merugikan negara dan publik dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian ini tidak hanya berupa materi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum. Korupsi telah merusak citra bangsa dan menghambat pembangunan ekonomi. Nama Rini Soemarno, Menteri BUMN saat itu, disebut-sebut memiliki peran penting dalam kasus ini. Mencuat sebagai sosok kunci yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang jelas dan akurat mengenai keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini, yang dinanti kesaksiannya untuk mengungkap kebenaran dan membawa para pelaku korupsi ke pengadilan. Kesaksiannya diharapkan dapat membuka tabir gelap praktik korupsi dalam tata niaga gula dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Sidang ini jadi ujian besar. Mampukah hukum membongkar korupsi pangan yang telah lama mengakar dalam sistem tata kelola pangan Indonesia? Mampukah hukum memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah praktik serupa terulang kembali di masa depan, yang berdampak langsung ke dapur rakyat? Pertanyaan ini menggantung di benak setiap warga negara Indonesia yang mendambakan keadilan dan kesejahteraan. Kasus ini menjadi momentum penting untuk membersihkan tata kelola pangan dari praktik korupsi dan menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Hari sidang tiba. Kursi saksi untuk Rini Soemarno disiapkan. Media dan publik menanti, berharap kesaksiannya membuka tabir kasus. Namun kursi itu tetap kosong, Rini tak hadir. Ketidakhadiran ini langsung jadi sorotan, menimbulkan spekulasi dan kekecewaan. Jaksa dan hakim terpaksa menunda agenda penting, proses pembuktian pun terganggu. Kursi kosong itu jadi simbol pertanyaan besar, komitmen siapa yang dipertaruhkan. Sidang yang seharusnya mengungkap kebenaran, justru dimulai dengan misteri.
Jaksa tak tinggal diam dalam upaya mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Mereka menyadari betul bahwa setiap detail, setiap kesaksian memiliki peran krusial dalam menentukan arah persidangan. Namun, tantangan besar muncul menghadapi absennya saksi kunci yang diharapkan dapat memberikan titik terang. Ketidakhadiran saksi ini menjadi kendala serius, memaksa tim jaksa untuk berpikir keras mencari solusi alternatif. Dalam situasi yang mendesak, mereka ajukan keterangan tertulis dari Rini Soemarno sebagai salah satu upaya untuk tetap menghadirkan informasi penting ke hadapan majelis hakim. Keterangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peristiwa yang terjadi. Keterangan tertulis tersebut lengkap dengan tanda tangan dan meterai sebagai jaminan otentisitas dan keabsahan dokumen. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keterangan yang diajukan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kesaksian langsung. Jaksa berharap surat itu bisa dibacakan di muka persidangan, sehingga seluruh pihak yang terlibat, termasuk hakim, penasihat hukum, dan terdakwa, dapat memahami isi keterangan tersebut secara utuh. Surat ini diajukan sebagai pengganti kesaksian langsung, mengingat saksi kunci berhalangan hadir. Jaksa meyakini bahwa informasi yang terkandung dalam surat tersebut sangat relevan dan penting untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam kasus ini. Langkah ini jadi solusi darurat yang diambil oleh tim jaksa sebagai respons cepat terhadap situasi yang tidak terduga. Mereka menyadari bahwa persidangan harus tetap berjalan dan kebenaran harus tetap diungkap, meskipun dengan cara yang berbeda. Tujuannya adalah agar substansi keterangan tetap masuk ke persidangan dan menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Jaksa berharap keterangan tertulis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum. Namun, tim penasihat hukum terdakwa memiliki pandangan yang berbeda. Mereka mempertanyakan kekuatan surat dibanding kesaksian lisan yang seharusnya dihadirkan di pengadilan. Mereka berpendapat bahwa kesaksian langsung memberikan kesempatan untuk melakukan cross-examination yang tidak mungkin dilakukan terhadap keterangan tertulis. Apakah surat bisa menggantikan interaksi langsung di pengadilan? Pertanyaan ini menjadi inti dari perdebatan antara jaksa dan tim penasihat hukum. Masing-masing pihak memiliki argumentasi yang kuat berdasarkan interpretasi hukum yang berbeda. Perdebatan hukum pun tak terelakkan, memanaskan suasana di ruang sidang. Kedua belah pihak saling beradu argumen, berusaha meyakinkan hakim tentang kebenaran versi mereka masing-masing. Pada akhirnya, nasib kasus kini di tangan hakim, yang akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan sebelum mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Jaksa menjelaskan, Rini Soemarno absen karena sedang berobat ke luar negeri. Alasan kesehatan disampaikan resmi ke majelis hakim, disertai keterangan tertulis sebagai pengganti. Publik skeptis. Benarkah ini alasan tak terhindarkan atau sekadar menghindar? Hakim kini harus menimbang antara hak saksi dan kepentingan keadilan. Apakah surat cukup kuat untuk menggantikan kehadiran langsung di persidangan? Jawaban Palimat. Setelah mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik dari penuntut umum maupun pihak pembela, majelis hakim melakukan musyawarah singkat. Pertimbangan ini mencakup berbagai aspek hukum yang relevan dengan kasus ini, termasuk validitas bukti yang diajukan dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim mengetuk palu, sebuah simbol otoritas dan keputusan final dalam persidangan. Ketukan palu ini menandakan bahwa putusan akan segera diumumkan. Surat keterangan ditolak. Majelis hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut tidak memenuhi standar pembuktian yang sah di mata hukum. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengharuskan saksi hadir fisik di ruang sidang, bukan hanya memberikan keterangan tertulis. Kehadiran fisik ini penting untuk memastikan proses peradilan yang adil dan transparan. Bersumpah di hadapan hakim dan semua pihak yang hadir untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak ada yang disembunyikan. Sumpah ini merupakan janji suci yang mengikat saksi secara moral dan hukum, dan keterangannya diuji langsung melalui proses tanya jawab yang mendalam oleh pihak pengacara dan jaksa penuntut umum. Proses ini memungkinkan hakim untuk menilai kredibilitas saksi dan keakuratan informasi yang diberikan. Surat, meski bermeterai dan ditandatangani secara resmi, tak bisa menggantikan kehadiran saksi secara langsung dan interaksi yang terjadi di ruang sidang. Proses tanya jawab di ruang sidang.
di mana setiap detail dapat diperjelas dan diverifikasi. Hakim menegaskan, dengan nada suara yang jelas dan tegas, kehadiran saksi adalah esensi pembuktian, sebuah elemen krusial yang tidak bisa diabaikan dalam proses peradilan. Bukan formalitas belaka yang bisa dipenuhi dengan dokumen tertulis. Tanpa interaksi langsung antara saksi, hakim, dan pihak-pihak terkait, kredibilitas dan kebenaran dari keterangan yang diberikan akan sulit diukur dan dipertanggungjawabkan. Sulit diuji secara komprehensif dan mendalam. Jaksa diperintahkan oleh majelis hakim memanggil ulang Rini Soemarno untuk memberikan kesaksian secara langsung di persidangan. Proses hukum harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku, mengikuti setiap tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan, tanpa jalan pintas yang dapat mengkompromikan integritas dan keadilan dari proses peradilan itu sendiri. Kursi saksi harus diisi oleh saksi yang bersangkutan, demi keadilan yang utuh, dan demi memastikan bahwa kebenaran dapat terungkap sepenuhnya dalam persidangan ini. Contoh, hakim menolak keterangan tertulis demi menjaga prinsip kehadiran saksi langsung. Sumpah di ruang sidang bukan sekadar ritual, tapi ikrar hukum yang berat risikonya. Kehadiran fisik memungkinkan cross-examination, menguji validitas dan konsistensi keterangan. Proses tanya-jawab langsung memurnikan fakta, membedakan opini dari bukti. Surat hanya memberi informasi satu arah, tanpa ruang klarifikasi. Tanpa saksi langsung, kebenaran bisa jadi hanya di permukaan. Inilah mengapa kehadiran saksi tak tergantikan dalam mencari keadilan. Keterangan langsung di sidang jauh lebih kuat dari surat. Hakim menilai kredibilitas lewat ekspresi, intonasi, dan bahasa tubuh saksi. Jawaban spontan di sidang lebih jujur daripada narasi tertulis yang bisa direkayasa. Hak terdakwa untuk menguji saksi tak bisa dipenuhi lewat surat. Keterangan tertulis membatasi penggalian fakta baru yang muncul dari interaksi langsung. Proses interaktif di ruang sidang membuka peluang mengungkap bukti tersembunyi. Penolakan hakim menjaga integritas peradilan dan hak semua pihak. Kasus korupsi ini bukan sekadar urusan hukum, tapi perkara publik. Transparansi sidang memastikan proses diawasi masyarakat dan media. Keterbukaan mencegah praktik gelap, membangun kepercayaan pada institusi hukum. Publik berhak tahu bagaimana saksi bersaksi, terdakwa membelah diri, dan hakim memutuskan. Penolakan surat keterangan Rini Soemarno harus diketahui publik demi akuntabilitas. Keadilan harus dijalankan dan terlihat dijalankan. Tanpa transparansi, kepercayaan publik akan luntur. Drama kursi saksi kosong jadi pelajaran penting. Proses sama pentingnya dengan hasil. Kehadiran saksi di ruang sidang adalah pilar keadilan dan hak terdakwa. Membiarkan kursi kosong, apalagi dalam kasus besar, mencederai prinsip hukum. Penegak hukum wajib memastikan saksi hadir demi wibawa pengadilan. Publik menanti keseriusan negara memberantas korupsi tanpa kompromi. Keterbukaan dan kehadiran saksi adalah kunci tegaknya keadilan di negeri ini.